Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa kabar rekan-rekan sekalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah segala puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita rahmat serta memberikan kita kesehatan yang luar biasa pada hari ini. Dan tak lupa juga kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina. Baik, karena akibat lockdown kita tidak bisa diskusi secara terang-terangan atau tatap muka, maka oleh kesempatan ini kita manfaatkan media internet. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan kegiatan diskusi yang akan mengulas tentang perencanaan pesan bisnis. Baik, sebelum penyaji menyampaikan materi, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Pandi Regandi selaku moderator, dan pada kali ini kita akan yang akan menyampaikan materi pada siang hari ini oleh Saudari Fitri Arianti. Oke, tapi sebelum penyaji saya persilahkan terlebih dahulu, saya himbau kepada rekan-rekan sekalian untuk mematikan audio atau menekan tombol mute yang ada di layar. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Baik, dan sebelum itu saya mempersilahkan penyaji, saya himbau kepada teman-teman untuk mencatat pertanyaan-pertanyaannya. Baik. Tak perlu berlama-lama untuk mengefektifkan waktu. Saya persilakan kepada Saudari Fitri Arianti untuk menyajikan materi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja, saya akan menjelaskan materi ini berjudul Perencanaan Pesan Bisnis. Next. Nah, perencanaan pesan bisnis next. Perencanaan pesan bisnis ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, proses penyusunan pesan bisnis. Yang kedua, penentuan tujuan pesan bisnis. Yang ketiga, analisis audiens. Yang keempat, penentuan ide pokok. Yang kelima, pemilihan saluran dan media. Di mana pemilihan saluran dan media ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu saluran komunikasi lisan, saluran komunikasi tertulis, dan kekayaan media. Next. Nah, untuk proses sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu perencanaan pesan. Nah, perencanaan pesan merupakan suatu langkah strategis bagi pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh dan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan komunikasi. Nah, tujuan perencanaan pesan ini digunakan untuk mengevaluasi apakah tujuan perencanaan pesan tersebut realistis, mempunyai waktu yang tepat, dan dapat diterima. Terus apakah pesan tersebut sesuai dengan kemampuan, ketepatan waktu seseorang, dan selaras dengan tujuan organisasi. Next. Nah, untuk poin yang pertama, kita akan membahas proses penyusunan pesan bisnis. Proses penyusunan pesan bisnis ini yang dilakukan harus menarik perhatian, mudah dibaca, dan mudah dipahami, serta memerlukan kreativitas. Nah, penyusunan pesan bisnis dilakukan agar pesan bisnis ini efektif, dengan cara diperlukan pemahaman terhadap proses penyusunan pesan bisnis. Pesan bisnis yang dilakukan harus efektif dengan sejumlah langkah umum seperti next. Yang pertama ada 3 tahap untuk proses penyusunan pesan bisnis. Yang pertama, perencanaan pesan, yang kedua, penyusunan pesan, dan yang ketiga, revisi pesan. Nah, perencanaan pesan ini dilakukan pada saat menentukan hal-hal mendasar pada suatu pesan yang akan dikomunikasikan. Perencanaan pesan ini terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, penentuan tujuan, yang kedua, analisis audiens, yang ketiga, penentuan ide pokok, dan yang keempat, pemilihan saluran dan media. Nah,
tahap kedua yaitu penyusunan pesan. Setelah perencanaan pesan dilakukan, maka yang harus dilakukan yaitu menyusun pesan dengan menuangkan ide atau gagasan. Pengorganisasian penyusunan dokumen dimulai dari penyusunan kata-kata pesan yang akan disusun. Kemudian penyusunan pesan ini dilakukan dengan 2 tahap. Yang pertama, mengorganisasikan pesan, dan yang kedua, memformulasikan pesan. Next. Nah, tahap ketiga yaitu revisi pesan. Setelah tadi pesan direncanakan dan disusun, maka selanjutnya adalah merevisi pesan. Pesan ini harus dikaji ulang untuk memastikan apakah ide atau gagasan yang diungkapkan tersebut memadai. Beberapa tahap untuk merevisi pesan ini terbagi menjadi 4, yaitu menyunting pesan, menulis ulang, memproduksi pesan, dan mencetak pesan. Next. Kemudian poin kedua yang kita bahas yaitu penentuan tujuan komunikasi bisnis. Setelah merencanakan pesan bisnis, yang kedua kita harus menentukan bagaimana tujuan komunikasi bisnis ini. Tujuan komunikasi bisnis ini diukur dengan melihat beberapa hal. Yang pertama, mengapa tujuan harus jelas. Kemudian yang kedua, tujuan komunikasi bisnis. Dan yang ketiga, cara menguji tujuan. Next. Nah, poin yang ketiga yaitu analisis audiens. Poin ini setelah kita menentukan pesan dan tujuan, setelah menentukan maksud dan tujuan, selanjutnya adalah kita menganalisis audiens. Menganalisis audiens ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, misalnya seperti mengembangkan profil audiens, memuaskan kebutuhan informasi audiens, pendekatan dalam memuaskan audiens, memuaskan kebutuhan praktikal audiens, dan memuaskan kebutuhan motivasional audiens. Next. Nah, untuk yang keempat, poin keempat, penentuan ide pokok. Penentuan ide pokok ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, perbedaan topik dan ide, dan yang kedua, cara yang digunakan untuk menentukan ide dan pokok. Nah, yang pertama, perbedaan topik dan ide. Kita harus tahu terlebih dahulu membedakan apa itu topik dan ide. Topik merupakan subjek yang luas, sedangkan ide merupakan pernyataan tentang suatu topik yang menjelaskan isi dan tujuan dari topik tersebut, sehingga isi pesan dapat diterima oleh audiens. Nah, topik dan ide ini, setiap pesannya yang harus disampaikan harus mempunyai rumusan pokok pembicaraan. Tapi diperhatikan antara ide pokok dan topik tersebut. Kemudian yang kedua, cara yang digunakan untuk menentukan ide pokok. Nah, cara yang digunakan untuk menentukan ide pokok yaitu dengan menggunakan brainstorming. Nah, brainstorming sendiri terbagi menjadi beberapa teknik. Yang pertama, storyteller, yang kedua random list, yang ketiga conclusion, yang keempat journalist approach, dan yang kelima question and answer. Next. Nah, untuk poin yang kelima yaitu pemilihan saluran dan media. Mengapa pemilihan saluran dan media ini perlu dipertimbangkan? Karena beberapa hal seperti tingkat kepentingan, formalitas, kompleksitas, kerahasiaan, emosi, biaya, dan harapan. Pemilihan saluran media harus sesuai dengan situasi yang ada, ide-ide situasi yang ada. Kemudian pemilihan saluran media ini disampaikan melalui 2, yaitu saluran lisan dan saluran tulisan. Namun saluran lisan dan saluran tulisan ini dilakukan dengan menggunakan kekayaan media. Nah, kekayaan media yang dimaksud ini adalah kekayaan dari nilai-nilai media berdasarkan situasi komunikasi yang akan disampaikan. Baik, saya kira demikian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andi. Next, baru 10 menit. Udah sampai 10 menit, Ji. Kita lanjut. Andi. Belum, Fandi. Tidak aktifkan suaranya. Matikan suaranya, Oke. Terima kasih kepada terima kasih kepada Saudari Fitri telah menyajikan kita materi. langsung. Dan dulu jangan
kita langsung bertanya, Mina, karena masih ada beberapa menit sama menjelaskan. Iya, oke. Baik, terima kasih kepada Saudari Fitri telah menyajikan materi. Baik, kita melangkah ke acara selanjutnya, itu sesi tanya jawab. Acara. Sebelum kita melangkah ke tanya jawab, saya akan memberikan peraturan-peraturan bagaimana kita melakukan diskusi tanya jawab. Nah, adapun peraturannya itu, setelah saya memberikan kesempatan kepada saudari penanya, misal saudari penanya ingin bertanya, tetapi sebelum itu penanya bisa langsung mengaktifkan audionya, kemudian memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, selanjutnya pertanyaannya itu tidak boleh diulangi. Bagaimana? Siap. Setuju, siap. Baik, saya ulang. Adapun peraturannya itu, setelah saya memberikan kesempatan kepada saudari penanya bisa langsung mengaktifkan audionya, kemudian memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke. Dan kedua, pertanyaannya tidak boleh diulangi kembali. Nah, baik, kita melangkah ke sesi tanya jawab. Silahkan kepada ada yang mau bertanya, ada yang oke. Kepada saudari Lisa, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator telah memberikan saya waktu untuk bertanya. Jadi, seperti yang kita bahas tadi, ini dibahas tadi oleh pemateri, bahwa proses perencanaan pesan-pesan bisnis terdiri dari 3, yaitu perencanaan pesan, penyusunan pesan, dan revisi. Dan tahap penyusunan pesan terbagi lagi menjadi 2, yaitu mengorganisasikan pesan dan memformulasikan pesan. Nah, yang saya ingin tanyakan yaitu bagaimana cara yang dilakukan agar bisa mengorganisasikan dan memformulasikan pesan tersebut. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke. Sebelum saya memberikan kesempatan kepada penyaji, mungkin ada dari rekan-rekan sekalian yang ingin menjawab pertanyaannya. Silakan. Oke. Baik, terima kasih. Saudari Wika, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Lisa, teman saya, dan pertanyaannya yaitu bagaimana cara yang dilakukan agar bisa mengorganisasikan dan memformulasikan pesan. Nah, oke, baik. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tujuan pesan bisnis adalah memberikan sebuah informasi dalam hal bisnis kepada pihak yang lain. Biasanya dilakukan dalam hal yang berhubungan dengan negosiasi dalam dunia bisnis. Oleh karena itu, untuk mempercepat dan meningkatkan efisiensi penyusunan, pesan perlu mengorganisasikan pesan dengan baik, seperti dalam sebuah organisasi. Pesan-pesan yang disampaikan oleh pemimpin kepada bawahannya terkadang tidak terorganisasi dengan baik. Hal ini menyebabkan pesan-pesan yang disampaikan tidak tepat sasaran atau hasilnya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki. Mungkin beberapa hal yang menyebabkan pesan-pesan tidak terorganisir, yaitu yang pertama itu pesannya bertele-tele. Kemudian memasukkan bahan-bahan yang tidak relevan. Kemudian menyajikan ide-ide yang tidak logis. Terus yang terakhir itu informasi yang kadang-kala tidak terungkap dalam pembahasannya. Ya, kemudian dengan mengatur ide-ide secara logis, berurutan, dan tidak bertele-tele, ide yang disampaikan akan dapat memberikan informasi, motivasi, maupun praktis bagi audiens yang mendengarkan. Terus mengorganisasi pesan-pesan secara baik adalah suatu keharusan dan menjadi tantangan bagi komunikator. Hal ini perlu diperhatikan dalam mengorganisasikan pesan-pesan yang baik sebagai berikut. Seperti yang pertama itu, subjek dan tujuan itu harus jelas. Kemudian, semua informasi harus berhubungan dengan subjek atau tujuan. Kemudian, ide-ide yang harus dikelompokkan dan disajikan dengan cara yang logis. Terus yang terakhir itu, semua informasi yang penting harus sudah tercakup. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jawab dan jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mungkin masih ada teman saya yang mau menambahkan. Saya kembalikan ke rekan saya, Fandi. Oke, baik. Terima kasih kepada saudari Wika. Mungkin teman-teman ada yang mau menanggapi dari pertanyaan saudari Lisa dan jawaban dari saudari Wika. Saya bagaimana? Oke, saya kembalikan ke penyaji untuk menambahkan.
Baik, terima kasih atas pertanyaan dan jawaban yang telah diberikan. Langsung saja saya akan menambahkan atas apa yang dikatakan oleh saudari kita. Langsung saja, tadi yang ditanyakan itu bagaimana cara yang dilakukan agar mengorganisasikan dan memformulasikan pesan. Sebelumnya kita harus tahu dulu bagaimana itu mengorganisasikan pesan. Nah, mengorganisasikan pesan itu dilakukan dengan beberapa hal. Yang pertama, misalnya mengorganisasikan pesan itu kita harus tahu dulu penyebab-penyebab pesan tersebut tidak dapat diorganisasi. Misalnya seperti yang dikatakan saudari Wika tadi bahwa kita bertele-tele, informasinya terlupakan, informasinya juga tidak relevan, dan ide-ide yang disajikan tidak logis. Kemudian hal kedua untuk mengorganisasikan pesan yaitu kita harus membuat pengorganisasian pesan yang baik. Misalnya, ide-ide dikelompokkan dan disajikan secara logis atau sesuai dengan outline-nya. Kemudian, subjek dan tujuan jelas mencakup semua informasi yang penting. Kemudian, relevansi informasi dengan subjek dan tujuan. Kemudian, mengorganisasikan pesan harus mempunyai manfaat seperti membantu audiens memahami pesan, membantu audiens menerima pesan, menghemat waktu bagi audiens, menyederhanakan dan mempermudah tugas komunikator. Nah, hal lain untuk mengorganisasikan pesan yaitu terdiri dari beberapa tahapan, misalnya mendefinisikan atau mengelompokkan ide-ide, kemudian yang kedua memulai dengan membuat ide pokok, yang ketiga menyatakan poin-poin pendukung yang penting, dan yang keempat ilustrasi dengan disertai bukti-bukti pendukung. Nah, kemudian yang tadi ditanyakan bagaimana cara memformulasikan pesan. Nah, memformulasikan pesan itu menurut saya terbagi menjadi dua cara. Yang pertama, kita harus mengetahui konsep awal atau draft yang akan dibuat. Kemudian yang kedua, gaya dan tekanan yang diberikan pada saat penyusunan pesan sehingga formulasi pesan yang disampaikan bisa baik. Baik, saya kira demikian. Saya kembalikan kepada moderator. Oke. Baik, terima kasih kepada Saudari Fitri dan Saudari Lisa. Silakan untuk mengaktifkan mic-nya. Mungkin ada tanggapan atau tambahan pertanyaan. Tidak, sudah cukup, moderator. Oke, Terima kasih. Selanjutnya kita yang mau bertanya lagi silakan angkat tangannya. Oke. Saudari Wika. Baik, terima kasih kepada Saudari Wika Indah Permatasari. Saya persilahkan untuk berikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya itu kebanyakan pesan-pesan persuasif seperti yang dalam PowerPoint tadi itu menggunakan daya pemikat logika atau emosional. Kalau boleh tahu, adakah faktor-faktor yang menjadi penentu keseimbangan antara logika dan emosional ini? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Sebelum saya mengalihkan ke penyaji, ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Saudari Wika? Oke, baik, terima kasih Saudari Lisa Risti, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Wika Indah Permatasari, yaitu kebanyakan pesan-pesan persuasif menggunakan daya pemikat logika dan emosional. Faktor apa saja yang penentu keseimbangan antar keduanya? Jawabannya yaitu terdapat 4 faktor penentu keseimbangan antar daya pemikat logika dan emosional. Salah satunya yaitu tindakan yang Anda harapkan, yang kedua harapan audiens Anda, yang ketiga tingkat resistensi yang harus Anda atasi, dan yang terakhir adalah seberapa jauh Anda mampu menjual ide atau gagasan Anda kepada para audiens. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih kepada Saudari Lisa. Saya kembalikan ke penyaji. Bagaimana penyaji? Ada yang ingin ditanggapi atau ditambahkan? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya kira 4 faktor penentu keseimbangan tadi yang telah disebutkan sudah cukup. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Saya berikan peluang kembali pertanyaan yang ingin bertanya kepada teman-teman, yang ingin bertanya kepada penyaji. Saya. Saudari Uswatun Hasanah, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah.
di sini kan tadi setelah merencanakan bisnis, hal yang merencanakan suatu pesan bisnis, selanjutnya yaitu melakukan melakukan tujuan atau menentukan tujuan, di mana tadi tuh, di mana menentukan tujuan ini. Hilang pertanyaanku. Oh ya, di mana tujuan ini yaitu menjaga goodwill di hadapan audiens. Pertanyaan saya yaitu mengapa penentuan tujuan pesan bisnis sangat penting selain untuk menjaga goodwill di hadapan audiens. Mungkin ada yang bisa menjelaskan lebih detail kepada saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Uswatun Hasanah. Saya kembalikan kepada para peserta. Ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Saudari Uswatun Hasanah? Silakan angkat tangannya. Oke, baik. Terima kasih. Saya persilakan kepada Saudari Wika. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Pertanyaan dari Saudari Ana itu singkatnya yaitu mengapa penentuan tujuan pesan bisnis sangat penting. Begitu Saudari Ana? Betul sekali. Nah, pertanyaan ini biasa dijawab dosen-dosen yang mengajar di kelas kita. Tujuan-tujuan untuk belajarnya yaitu apa? Suatu kegiatan itu pasti memiliki tujuan sangat penting untuk kedepannya. Tujuan yang jelas akan membantu mengarahkan seseorang mencapai tujuan yang dikehendaki atau keinginannya. Kemudian menentukan tujuan pesan bisnis sangat penting bagi bisnis dikarenakan pesan yang dibuat tidak akan ada gunanya apabila gagal mencapai tujuan. Dan juga pesan bisnis dapat menciptakan nilai tambah bagi bisnis. Pesan-pesan yang disampaikan kepada pihak lain hendaknya mampu menjaga citra perusahaan. Untuk dapat menciptakan goodwill, setiap pesan bisnis hendaknya memiliki tujuan yang jelas dan tidak bertentangan dengan tujuan organisasi dari perusahaan tersebut. Sehingga tujuan bisnis hendaknya realistis dan tidak bertentangan dengan tujuan sebuah perusahaan. Terima kasih. Oke, baik. Ada yang ingin menanggapi? Penyaji. Saudara Fitri? Ya. Oh, ya. Baik, saya persilakan Saudara Fitri untuk menanggapi, menambahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja saya akan menambahkan atas apa yang disampaikan oleh Saudari Wika tadi, bahwa mengapa penentuan pesan bisnis itu penting. Kita harus mengetahui sebuah bisnis itu haruslah dilandasi dengan tujuan tertentu. Nah, sebuah bisnis itu dikatakan berhasil apabila sekelompok orang atau individu secara bersama-sama membangun suatu misi. Nah, dari berhasilnya dicapai misi tersebut adalah dengan menentukan tujuan. Nah, menentukan tujuan ini sangat penting bagi perusahaan karena pesan yang disampaikan akan gagal apabila tidak mencapai tujuan dan audiens akan sulit untuk memahami apa ide pokok yang disampaikan oleh pengirim pesan. Dan juga pesan bisnis dapat menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Pesan-pesan yang disampaikan kepada pihak lain hendaknya mampu menjaga citra perusahaan. Kemudian sehingga tujuan pesan bisnis ini hendaknya realistis dan tidak bertentangan dengan tujuan perusahaan. Jadi kesimpulannya suatu bisnis apabila tidak dilandasi dengan tujuan maka tidak akan jelas arahnya. Sekian, saya kira begitu. Oke, baik, terima kasih Saudari Fitri Arianti. Ya, mungkin cukup atau ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Ada yang ingin bertanya? Oke, baik. Terima kasih. Saya persilakan kepada Saudari Filsa. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya yaitu dari yang apa dikatakan tadi Pak Penyaji, bahwa pola pengorganisasian terbagi menjadi dua, yaitu pesan panjang dan pesan. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah maksud dari kedua pesan tersebut dan kapan pesan tersebut dapat digunakan? Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Lisa. Oke, yang ingin menjawab pertanyaan Saudari Lisa yaitu Saudari Uswatun Hasanah. Saya persilakan. Baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Lisa, yaitu dalam pola
pola pengorganisasian terbagi menjadi dua, yaitu pesan panjang dan pesan pendek. Kalau tidak salah tadi, ya, Iya, pesan pesan pendek. Salah tulis. ya. Pesan pendek Oke. masih. Jadi apa yang dimaksud dengan kedua pesan tersebut? Yang saya ketahui, pesan panjang itu ciri khasnya dia itu dapat mencerminkan tujuan pesan dan kemungkinan reaksi audiens. Terus sifat pesannya itu pesan informasional, di mana bertujuan untuk menyampaikan fakta-fakta atau memberikan informasi. Contohnya status report, prosedur perusahaan, penjelasan sistem, dan sebagainya. Terus yang kedua itu pesannya bersifat analitikal, di mana pesan yang didesain untuk mendorong audiens untuk mengambil kesimpulan tertentu. Terus pesan pendek itu digunakan tergantung pada reaksi audiensnya. Terus pesannya itu bersifat permintaan langsung, bersifat rutin, berita baik, dan goodwill. Terus terdapat bad news juga, dan sifatnya bersifat pesan persuasif atau pesan yang sifatnya mengajak atau membujuk. Saya kira itu jawaban saya. Terima kasih. Oke, baik, kepada Saudari Ustadzah Hasanah. Selanjutnya mungkin ada yang menambahkan atau menanggapi dari pertanyaan dan jawaban dari Lisa dan Ustadzah Hasanah. Sudah cukup, Saudari Lisa? Cukup. Saya terima jawabannya. Baik, kita lanjutkan lagi. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Karena hari ini sangat antusias untuk memberikan pertanyaan dan rekan-rekan luar biasa menjawab pertanyaan dari rekan-rekan lain. Silakan. Oh, baik. Saya. Kepada Saudari. Saya persilakan. Baik. Saya lagi yang bertanya ya. Rajin ya. Baik, tanpa bertele-tele. Kan dalam materi dibahas tentang analisis audiens. Yang ingin saya tanyakan yaitu mengapa analisis audiens perlu dilakukan dalam perencanaan dalam perencanaan pesan bisnis ini. Terima kasih. Oke, cukup. Baik, itulah pertanyaan dari Ustadzah Hasanah. Ada yang ingin menanggapi dan ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Ustadzah Hasanah? Silakan. Ujungkan tangannya. Oke, baik. Saya persilakan kepada Saudari Wika Indah Permatasari. Terima kasih atas kesempatannya. Saudari Ana tadi bertanya tentang analisis audiens. Iya. Nah, pertanyaannya yaitu mengapa analisis audiens perlu dilakukan? Begitu? Iya, betul sekali. Nah, menurut saya analisis audiens itu sangat perlu dilakukan karena sasaran dan target utama dari setiap komunikasi adalah penerima atau audiens. Dan juga analisis audiens perlu dilakukan karena audiens memiliki pemahaman yang berbeda-beda atas pesan yang mereka terima. Analisis audiens juga dilakukan agar suatu perusahaan atau organisasi dalam menerima kritik dan saran yang dikeluarkan oleh pelanggan itu tidak sehingga perusahaan juga dapat mengetahui sudah sejauh mana perkembangan bisnis yang telah dilakukannya. Mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Saudari penanya dan Saudari penjawab. Tapi sebelum kita menambahkan atau ada lagi yang bertanya, kita matikan terlebih dahulu karena batas waktu untuk meeting di Zoom sangat terbatas ya. Bagaimana? Baik, Ya, baik. oke. Ya.